3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Dari kajian yang mereka buat dan sudah diekspos ke Pak Menko Perekonomian, itu lebih kurang 28 triliun Iya. di sana. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? 155.000 tenaga kerja akan terbuka di situ. 632,23 km persegi luas kota Pekanbaru Iya. masih terisi 30%. Iya. Berarti ada space lebih kurang 40% yang bisa dimanfaatkan. Iya. Makanya konsep pembangunan Bapak Wali Kota hari ini itu ingin memeratakan pembangunan. Saya lahir tahun 75, Oke. itu di Selat Panjang ketika itu. Oh, lahirnya di Selat Panjang. Saya lahir di Selat Panjang. Oh, oke. Nah, jadi 75 saya lahir, 81 orang tua saya pindah ke Pekanbaru. Oke. Berarti SD ya? SD, nah, sekolah mulai dari kelas 1 sampai tamat sekolah saya di Pekanbaru. Kalau virus ini panjang, pilkada ini gimana, Om? Kalau pendapat saya pribadi, Iya. amannya itu diundur. Pilkada diundur. Ya, harus. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin kombinasi antara drainase dan lubang-lubang kolam-kolam kecil tadi bisa menyelesaikan persoalan banjir. Mungkin saya untuk mengatakan saya akan jadi maju calon wali kota nih. Ginda Ayah Cahyadi. Wah. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Om Eri, Siap. beliau adalah salah seorang tokoh muda Pekanbaru yang kini aktif di berbagai kegiatan, khususnya dalam rangka membantu Bapak Wali Kota Pekanbaru dalam pengembangan pembangunan. Orang dipercaya sama Pak Wali Kota. Tangan kanan apa? Yang betul dipercayalah tentu saja. Yang jelas dia adalah Direktur PT SPP, Sarana Pembangunan Pekanbaru. Sarana Pembangunan Pekanbaru. Siap. Yang sekarang sedang mengembangkan kawasan industri Tenayan. Tenayan. Betul, ya. Nanti kita akan bahas tentang kawasan industri Tenayan. Saya mau tanya dulu, Om baru selesai COVID. Ya. Izin pemirsa saya manggilnya Om karena kami sebiasa sehari-hari. Bukan selesai COVID, selesai swab. Wah, nanti selesai COVID nanti ya ini. Oh iya, dia selesai swab Iya. ya. Belum mudah-mudahan tidak sampai COVID. Iya. Habis swab dan hasilnya negatif. Negatif, alhamdulillah negatif. Nah. Apa rasanya waktu menunggu hasil? Wah, luar biasa. Deg-degan. Karena ya saya kontak banyak orang. Ya. Sebelum-sebelumnya ketemu dengan beberapa orang dari luar. Setelah mereka 2 hari setelah berpisah dengan kita, beliau positif. Beliau positif. Ya, yang saya bertemu itu. Sempat beberapa kali saya keluar kota, ke Jakarta, ke Dumai. Nah, saya ingin memastikan Ya. kondisinya, bahwa kondisi saya fit. Makanya saya putuskan 2 hari yang lalu saya swab. Itu waktu ke Dumai, ada lagi yang positif. Ada yang positif. Itu kontak erat juga. Iya, ada diskusi. Diskusi. 2 hari setelah itu beliau informasikan bahwa dia sakit, dia sudah cek positif, ya. Makanya saya memutuskan ya harus melakukan swab. Namun ya sebelum hasil swabnya kemarin keluar, yang hari ini keluar, saya sempat juga rapid test, alhamdulillah non reaktif. Hari ini keluar lagi hasil swab, alhamdulillah negatif. Berarti clear.
Insya Allah sejauh ini clear. Insya Allah sejauh ini. Sejauh ini clear. Sejauh ini clear. Alhamdulillah juga kondisi saya ya tidak ada masalah, tidak ada batuk, tidak demam atau yang lain-lain lah yang gejala COVID Insya Allah belum ada. Supir? Supir sempat demam dan kondisi dia sudah mulai membaik. Tidak COVID? Insya Allah enggak. Bang Heri, ini COVID sekarang lagi tinggi-tingginya kasus di Riau, peningkatannya luar biasa, tapi masih banyak orang nggak percaya. Ada yang mengatakan ini adalah bagian dari konspirasi tertentu atau bahkan menyebut teori konspirasi. Bang Heri melihatnya seperti apa? Wah, terlalu. Kalau saya bicara tentang konspirasi sampai mengorbankan begitu banyak nyawa di dunia kan, saya lihat sih enggak. Ini bukan konspirasi. Memang mungkin ada kesalahan manusia ya, faktor human juga ada virus ini. Kesalahan tercipta. seperti apa maksudnya? Ya dari beberapa referensi kita coba baca, ya virus ini kan ditemukan di Wuhan di sebuah laboratorium. Oke. Diciptakan. Kesalahan di Wuhan di laboratorium itu. Iya, saya bukan mengatakan bahwa itu kesalahan di Wuhan ya. Mungkin karena kebocoran atau bagaimana. Pokoknya saya melihat ini memang ada kesalahan. Ini memang real dan bukan teori Tapi ini konspirasi. real. Tapi ini real. Saya melihat ini real. Ini bukan konspirasi. Beliau ini sebetulnya bukan pakar virus, betul. Tapi Cuma saya pengen tahu pendapatnya. Nah, satu lagi pendapat yang akan saya juga ingin tahu dari beliau, kalau virus ini panjang, pilkada ini gimana, Om? Kalau pendapat saya pribadi, Iya. amannya itu diundur. Pilkada diundur. Ya, Oke. harus diundur. Karena masyarakat kita ini kan belum disiplin. Oke. Ketika dilarang untuk berkumpul ya mereka ingin berkumpul. Wah, karena apalagi ada calonnya yang hadir di situ. Iya kan? Mungkin ada hal yang mereka dapat. Diundur sampai pandemi selesai atau gabung dengan pilkada Kota Pekanbaru nanti? Kalau saya sih kecenderungan diundur sehabis pandemi ini agak Kapan mulai pandemi mereda. selesai kita kan belum tahu. Mereda lah kalau bisa, ya kan? Ini kan pasti ada ujungnya. Pemerintah terus berusaha hari ini bekerja sama dengan pihak manapun ya, ada dari Cina, ada dari Amerika untuk mencari antivirus. Ya. Ya kan vaksinnya. Kan nanti akan ditemukan vaksin, lalu terjadilah perbaikan keadaan ya masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti menjelang pilpres udah selesai gitu, Om. Iya, moga-moga lah. Insya Allah tahun depan tuh dapat selesai semuanya dengan baik. Ya kalau pilpres selesai kan berarti pilkadanya betul-betul serentak lagi. Iya. Karena pilkada-pilkada yang berikutnya kalau di Pekanbaru ini kan ada 9 yang ikut, ada 3 yang menunggu, 4 lah sama gubernur, Iya. Kampar, Inhil dan gubernur ya. Iya. Itu serentak lah 12 kabupaten kota plus gubernur. Itu kan Pekanbaru nanti akan ikut. Iya. Berarti Om ikut dalam satu kontestasi. Wah, ini pertanyaannya nih. Ini tidak ada Ya. hubungannya sama COVID. Pertanyaannya, dengar-dengar Om Heri ini sedang dilirik-lirik untuk menjadi bagian memeriahkan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa, kita akan cari tahu lebih dalam tentang Heri Susanto Abbas dan aktivitas beliau sehari-hari. Tentu saja kaitannya dengan insya Allah akan maju menjadi calon wali kota 2020 sekian. Sesaat lagi di Mata Pena Eka Putra.
Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Itu serius mau maju tuh Om? Insya Allah. Pekanbaru ini kota yang sekarang sudah semakin pesat. Ya. Apa yang Om ketahui tentang Pekanbaru? Ya, perkembangan hari ini kami ikut serta. Ya, 2 periode Bapak Wali Kota, kami juga dipercaya sebagai Direktur BUMD, hampir 2 periode juga, sejak 2012. Ya? Sampai hari ini, kami menjadi Direktur BUMD. Jadi, kami mengikuti proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Apa yang difokuskan pada waktu periode pertama itu? Ya, kita ada program namanya Jalita. Apa itu? Jalita itu jalan, air, listrik, telekomunikasi. Baik, Jadi 4 hal ini, 4 program ini yang kita diskusikan dengan Bapak Wali Kota. siap. Jadi jalan itu berkaitan dengan infrastruktur, Oke. air bersih, Ya. listrik, dan telekomunikasi. Oke. Nah, hari ini infrastruktur, kita lihat perkembangan infrastruktur Kota Iya. Pekanbaru. Bapak Wali Kota yang awalnya pembangunan itu tersentral di Jalan Sudirman, Ya. di Panam, hari ini kan lihat Sudah perkembangannya meluas ya. sampai ke Tenayan. Iya. 632,23 km persegi luas Kota Pekanbaru Iya. masih terisi 30%. Iya. Berarti ada space lebih kurang 40% yang bisa dimanfaatkan. Iya. Makanya konsep pembangunan Bapak Wali Kota hari ini itu ingin memeratakan pembangunan. Oke. Itu lanjut periode pertama. Nah, periode pertama ya infrastruktur yang dikejar beliau. Sekarang ya di mau masuk akhir periode pertama beliau membangun pusat perkantoran baru. Iya. Kita berdiskusi panjang dengan beliau. Om ikut dalam rencana waktu itu, ide-ide awalnya? Kami termasuk yang diajak Pak Wali Kota berdiskusi dari awal. Memindahkan kantor utama Wali Kota Pekanbaru ke Tenayan. Ya. Apa pertimbangan utama pada waktu itu? Konsepnya Sudirman ini sudah terlalu padat. Oke. Jika dipaksakan untuk pengembangan kantor wali kota yang ada hari ini, pasti akan terjadi kemacetan. Iya. Mobilisasi juga sulit. Iya. Kedua, perkantoran pemerintah terpencar-pencar kemana-mana. Oh iya benar. Sehingga efektivitas dalam pemerintahan itu sangat tidak terwujud di sini. Makanya kami bersama Pak Wali Kota waktu itu berdiskusi ingin membangun suatu pusat pemerintahan yang baru, harus terpisah dari pusat bisnis yang ada. Oke, jadi Sudirman kita kuatkanlah nanti menjadi daerah sentral bisnis, yang pemerintahannya di satu kawasan Di suatu kawasan tertentu. baru. Dan itu kan udah berjalan. Alhamdulillah udah pembangunannya udah hampir selesai. Mm-mm. Ada 112 hektar area lari ini. Itu ya pembangunan rumah sakit yang sebelumnya mungkin kepala daerah sebelumnya hanya membangun puskesmas rawat inap. Ya Pak Herman Abdullah, ya. ya program unggulannya waktu itu. Jadi di zaman Pak Wali juga di akhir periode beliau yang periode pertama beliau membangun rumah sakit Madani di Jalan Garuda Sakti. Garuda Sakti, Kecamatan Tampan. Itu kan infrastruktur ya Iya. yang dibangun, tapi infrastruktur kesehatan. Juga membangun infrastruktur pendidikan, yaitu ada sekolah SMP Madani dan rencana waktu itu SMK Madani juga. Tapi karena adanya perubahan regulasi, SMK Larinya harus ke dikelola oleh provinsi. akhirnya gedung yang ada saat ini digunakan oleh dinas terkait ya, pendidikan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ya kedua sekarang Pak Periode Wali kedua. terus ya infrastruktur, terus sekarang air bersih sistem KPBU kerjasama pemerintah badan usaha itu sudah berproses. itu di bawah SPP. Bukan di bawah kita kan ada tiga BUMD. Ada 3 BUMD, iya. SPP Sarana Pembangunan Pekanbaru yang kami pimpin itu BUMD yang mengelola multi sektor. Ada transportasi, ada jaringan gas, ada kawasan Bandar Kayangan, dan juga sekarang kawasan industri Tenayan. Ada 4. Dan ada satu lagi
baru kita bangun, bukan BUMD, anak perusahaan. Anak perusahaan. Itu di bidang pangan. Ada 5 Di bawah SPP yang kami sekarang kelola. Nah, ada lagi BUMD itu Bank Perkreditan Pekanbaru. Itu BUMD. Itu tersendiri lagi. Nah, itu tersendiri. Ada lagi PDAM, khusus air bersih. Nah, Itu lain lagi. Ya, Lain berarti ada 3 BUMD di Kota Pekanbaru. Iya, ada 3. Nah, salah satu SPP dan 5 unit Ada unit usaha lah. usaha. Yang di bawah SPP, apa yang udah dikerjakan sekarang ini? Hari ini KIT lah ya utama ya. Program utamanya. Oke. Kalau program utama KIT ya. Iya. Alhamdulillah KIT itu sudah dicanangkan tahun 93 justru. Mungkin selama ini kita nggak tahu bahwa Sulaiman 3 berarti zaman Usman Effendi Apan, Almarhum, wali kota. ya, benar. Jadi Berarti tahun 93 itu sudah ada dalam RUTR, Rencana Umum Tata Ruang. Berarti KIT ini memang sudah dari awal direncanakan, Ya. kemudian baru direalisasikan pada zaman Pak Firdaus ini. Tidak. Realisasi pembebasan lahan itu tahun 2002 sampai 2004 itu zaman Pak Herman Abdullah. Pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahan. Oke. Itulah 306 hektar. Di tahun 2008 dari 300 itu diminta oleh PLN sebanyak 40 hektar untuk dibangunkan pembangkit listrik tenaga uap 2 kali 110. Sisalah 266 hektar yang hari ini diserahkan oleh pemerintah kota kepada kami dalam bentuk penyertaan modal untuk dijadikan kawasan industri. Oke. Dan sudah dapat dukungan dari nasional. Alhamdulillah dari proses yang kita lalui yang cukup berliku ya, cukup penuh tantangan dan cabaran. Kawasan industri Tenayan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 berdasarkan Perpres 18 tahun 2020. Jadi ada 27 kawasan industri baru di dalam program nasional tersebut Di Indonesia. di Indonesia. 14 ada di Pulau Sumatera, 2 di Riau. 2 di Riau. Nah, KIT 1, kawasan industri Tenayan 1, kawasan industri Tanjung Buton 1. Tanjung Buton. Siak. Siak. Ya. Kalau dukungan provinsi ya? Ya, kita terus berkomunikasi. Terakhir Pak Gubernur ketika pemerintah Kota Pekanbaru melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai KIT. Pak Gubernur sangat mendukung program KIT hari ini dan di beberapa kesempatan beliau sampaikan, beliau selalu memberikan informasi mengenai perkembangan kawasan, salah satunya kawasan industri Tenayan kepada pemerintah pusat. Itu besok investor dari mana? Kabarnya kamu udah mencari investor ke luar negeri. Ya, karena kita hari ini kan dipercaya oleh pemerintah. Pemerintah minta kalau dapat ini segera terrealisasi. Iya. Karena sudah lama sekali, semenjak 93, 2002 dibebaskan. Ya, kita 2018 mengikuti program market sounding yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia BKPM RI di Guangzhou. Itu kita bersama Guangzhou Cina. Ya, Guangzhou Cina. Kita bersama Bapak Wali Kota dan beberapa jajaran ikut serta dalam kegiatan tersebut dalam rangka itu menjual potensi-potensi daerah di Kota Pekanbaru. Mulai dari pengelolaan air bersih termasuk kawasan industri Tenayan. Di situ kita keliling di beberapa provinsi di Cina. Ya, kita ke Guangzhou, kita ke Sintao, masih Cina juga? Ya, Cina juga. Di beberapa daerah, ada 7 daerah yang kita kunjungi. Dan alhamdulillah ada yang nyangkut? Ada investor yang serius dan sampai hari ini kita terus berkomunikasi. Mereka sedang proses pembiayaan hari ini. Mereka sedang apa yang mau dibiayainya? Kita kerjasama yang paling utamanya 266 hektar yang ada hari ini. Dari rencana 3.247 hektar kawasan industri Tenayan yang akan kita kembangkan. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah pembangunan infrastruktur. Berarti mereka akan membantu pembangunan itu? Kita ajak mereka untuk membangun infrastruktur. Karena 266 hektar saja kita butuh lebih kurang 1,9 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dasar sebuah kawasan. Karena ada standarnya yang sudah disusun oleh konsultan.
untuk sebuah kawasan industri itu membutuhkan per meter perseginya itu lebih kurang 50 US dollar. Lebih kurang untuk mempersiapkan infrastruktur. Nah, uang itu kan nggak mungkin kita cari dari APBD. Iya, benar, benar. Karena APBD hari ini itu sangat berat. Iya, betul. Makanya kita coba mencari investor. Nah, hari ini investor yang sangat berminat itu ada dari China. Mereka sudah beberapa kali berkunjung, mereka sudah melakukan kajian, mereka juga sudah mulai membentuk menyusun finansialnya. Nah, mereka sangat tertarik. Tetapi kita tidak terfokus pada satu investor ya. Iya. Hari ini juga kami juga sudah melakukan diskusi lebih lanjut bersama dengan Hutama Karya dan juga investor yang mereka bawa. Dari mana? Dari luar juga, tapi bukan dari China, dari luar. Mereka berminat untuk berinvestasi di Tenayan. Dan hal ini sudah didiskusikan langsung dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Oke. Dilakukan rapat khusus hanya membahas mengenai KIT, rencana kerjasama kawasan PT SPP dengan Hutama Karya dan Konsorsium. Itu yang pembangunan KIT. Kita mau tahu ini yang Om urus soal transportasi. Ya. Hari ini kan bus Transmetro. Itu di bawah Om juga kan? Ya, anak perusahaan. Anak perusahaan. Sejauh ini bagaimana? Dengan kondisi COVID hari ini, otomatis sisi pelayanan pasti akan berkurang. Armada yang awalnya 80 unit, sekarang jadi hanya 50 unit beroperasi. Itu jalan 50 unit itu? Jalan, tapi dengan jumlah penumpang yang sangat-sangat terbatas. Karena memang kita membatasi. Ya berapa? Sekarang 50. Yang realnya berapa? Yang bergerak? Iya, 50. 50 itu? 50. Karena koridor kita kan tidak ada yang sampai ke Rumbai. Koridor Rumbai. Itu gimana nanti pembiayaannya? Kalau memang pendapatan dari itu kurang betul? Jadi, transportasi ini bagian dari pelayanan publik. Jadi ada aturan yang mengaturnya, PP 74 mengenai angkutan. Nah, di situ bahwa transportasi massal ini juga harus disubsidi karena dia merupakan pelayanan publik, disubsidi oleh pemerintah. Yang subsidi pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Kabupaten kotanya? Iya. Itu tergantung siapa yang mengelola. Di Semarang lain lagi. Provinsi. DKI provinsi. Ya oke lah, DKI provinsi. Semarang itu provinsi. Provinsi. Kita nggak provinsi? Kita Kota Pekanbaru. Nggak coba ke provinsi? Dari awal semenjak mulai berjalan ya, itu pemerintah kota. Tapi masih diperlukan nggak sih dalam keadaan sekarang efektivitas masyarakat dengan adanya transportasi online dan lain segala macam, itu nggak mubazir nanti Om? Begini, Om Eka ya, transportasi massal ini itu dalam rangka pemerintah menekan biaya perjalanan masyarakat. Kita ini Indonesia itu biaya perjalanan masyarakat itu 30% berpengaruh terhadap take home pay mereka, penghasilan mereka setiap bulan. Iya. Itu sangat luar biasa, 30%. Iya, memakan ya. Nah, sementara yang diatur oleh Bank Dunia itu hanya 7%. Cina itu 7%. Malaysia lebih kurang 9%. Dan itu masih disubsidi oleh pemerintah. Singapura juga sebetulnya sudah sampai pada level 7. Mereka masih mensubsidi. Karyawan yang di bawah 18 juta itu disubsidi transportasinya. Gajinya 18 juta itu masih disubsidi oleh pemerintah transportasinya. Nah, adanya transportasi massal ini dalam rangka itu. Agar masyarakat dalam mobilisasinya jauh lebih murah biaya mereka keluarkan. Agar bisa minimal mengurangi dari 30% itu. Kan murah sekali, hanya Rp4.000. Mulai bisa dari Pandau Permai kita sampai ke Palas di sana. Itu hanya 4.000 sekali naik itu. Ya. Paling-paling ya kita transit lah di beberapa halte transitnya. Nah, dalam rangka itu tadi agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya operasional khususnya transportasi. Itu tujuannya. Banyak yang diurus sama beliau ini tentang khususnya perusahaan dan manajemen. Tapi Anda tidak tahu beliau adalah sarjana hukum. Hukum apa?
Hukum bisnis memang. Hukum bisnis. Oh ya, memang hukum bisnis. Iya. Om Heri Santo Abbas ini adalah kuliahnya S1 di Universitas Lancang Kuning, S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. UII, Iya. Universitas Islam Jogja. Kita akan dalami profil beliau setelah yang satu ini, tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Om Heri Santo Abbas. Siap, Om Eka Putra Nazir. Dia ini sahabat saya, pemirsa. Kami tahun 2019 berangkat haji bersama. Iya. Itu haji yang ketiga ya, Om? Alhamdulillah ya. Sering kali ini haji. Ya, gimana ya? Kalau udah sekali ke Tanah Suci itu, kerinduan itu selalu akan muncul, Om. Ini sekarang COVID? Iya, sekarang Nggak rindu? sangat rindu saya. Sangat rindu. Sangat Jadi rindu. sekarang begitu ada informasi mau dibuka lagi umroh, senang kali ya? Sangat, Om. Jadi kota yang ingin saya kunjungi pertama kali ketika COVID ini mulai reda adalah kota Mekah dan Madinah itu. Insya Allah. Dan saya niatkan sama anak istri saya. Masya Allah. Di sana ada doa nggak mau jadi wali kota? Ya, semoga Allah kasih yang terbaik. Insya Allah. Kan dapat berdoa di multazam. Nah, itu doanya udah khusus. Nah, cerita tentang politik wali kota. ya. Artinya kan memang dibutuhkan kesinambungan dari pembangunan sekarang untuk yang akan datang. Ya siapapun lah menjadi pemimpinnya. Ya. Apa yang Om khawatirkan kalau terjadi perubahan keadaan politik yang pernah Om rintis misalkan, atau yang sedang dirintis atau yang sedang dikembangkan sama Pak Wali Kota? Inilah jujur aja. Hari ini saya jadi berpikir begini, kenapa sih kita di Republik ini selalu tidak pernah ada kesinambungan dalam Kan pembangunan? ada RPJM. Nah, itu tadi. Karena gini, kita masih mengacu pada visi misi kepala daerah, bukan Itu visi dia. misi daerah. Semestinya, kalau menurut saya, yang disusun itu adalah visi misi daerah. Sehingga siapapun pimpinan ke depan, dia akan melanjutkan visi misi daerah ini gitu, untuk mencapainya. Jadi kalau hanya visi misi Iya betul. kepala daerah, ya sebatas dia memimpin. Parsial ya? Iya. Nanti abis itu ganti rezim, Visi buat baru misi. lagi. Iya. Sehingga Betul betul. ujung-ujungnya saling menyalahkan. Oh, itu kan pemimpin masa lalu. Iya Nah, iya. Itu yang saya berharap ada perubahan ke depan. Sehingga pembangunan daerah itu lebih terarah lagi pencapaiannya. Nah, ini yang menjadi kerisauan saya sebetulnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota hari ini?
mohon maaf ya, itu sangat luar biasa. Mungkin banyak yang kontra terhadap apa yang beliau lakukan. Oke, kita cerita yang pro dulu. Siap. Ya, yang pro yang jelas hari ini pembangunan Yang luar biasa tadi, perkantoran baru. perkantoran baru di Tenayan misalnya. Senayan, ya itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Memang harus ada kota modern itu, harus ada pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Kita lihat Kuala Lumpur, ya adanya pemisahan ibu kota negara dengan pusat pemerintahan di Putrajaya. Kota-kota modern lainnya, ya kan? Sehingga apa, pembangunan itu tidak terganggu nantinya. Ya kan? Jadi pembangunan untuk menunjang pendapatan daerah itu tidak terganggu dengan pesatnya. Oke, itu perkantoran. Yang kedua, keluar biasaan tadi. KIT, kawasan industri. Oh iya, yang sekarang dikerjakan ya. Itu jangka panjang banget ya. Ya, itu sangat jangka Itu menyerap tenaga kerja ya. Ini tadi saya belum selesai yang masalah dengan program KIT. Ya. Nah, program KIT yang diminati oleh Utama Karya dan konsorsium. Jika itu jadi, mereka membutuhkan 1.500 hektar lahan. Oke. Investasi yang akan mereka gelontorkan di situ dari kajian yang mereka buat dan sudah diekspos ke Pak Menko Perekonomian, itu lebih kurang 28 triliun Iya. di sana. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? 155.000 tenaga kerja akan terbuka di situ. 155.000. 155.000. Nah, itu bukan kita yang membuat kajian itu. Kajian yang dibuat oleh konsultan profesional yang sudah diekspos di Bappenas. Menarik. Sehingga KIT itu masuk dalam program RBJM nasional. Nah, ini sangat luar biasa. Sekarang pertumbuhan di Tenayan lihat sendiri. Ada pembangkit baru. Ada PLTGU, gas uap 275 mega. Nah, itu ada sejarahnya. 2014 saya bersama dengan Bapak Wali Kota melihat situasi Riau yang sering mati lampu. Kami berinisiatif Untuk? bagaimana caranya di Riau ada penambahan pembangkit listrik baru. 2014. Akhirnya saya sampaikan Pak Wali, kami akan bikin kajian. Kami akan bikin kajian untuk membangun pembangkit listrik. Hasil kajiannya? Kajiannya ya itu tadi, sekarang masuknya program kelistrikan itu ke dalam RUPTL, Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik untuk Provinsi Riau. Waktu itu masuk 250 mega di dalam RUPTL PLN 2005. Ya. Bulan Mei Pak Jokowi membentuk program yang program 35.000. Nah, akhirnya yang kita usulkan ini masuk ke dalam program 35.000. Sekarang akhirnya alhamdulillah terbangun pembangkit baru 275 mega di Tenayan. Yang insya Allah tahun 2021 besok sudah mulai ya? listrik. Itu berdampak luar biasa bagi kelistrikan Riau. Yang sebelumnya kita sebentar mati ya, sekarang alhamdulillah dengan kondisi perbaikan sistem yang ada di PLN, alhamdulillah hari ini sudah sangat membaik. Artinya memang kebutuhan pengembangan Pekanbaru ke depan itu sebetulnya sudah terjawab dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali di mata Pak Meri. Pertumbuhan listrik Riau itu nomor 2 tertinggi setelah Jakarta. Jadi secara nasional pertumbuhan kelistrikan Riau itu di bawah Jakarta. Jakarta 13%, kita sekitar 11, hampir 12% setahun. Itu artinya pertumbuhan ekonomi Riau itu sebetulnya dengan kondisi hari ini kita bingung juga yang hanya 2%. Ya, Covid hari ini kan minus ya kan. Tetapi investor banyak sangat tertarik untuk berinvestasi di Riau. Nah, ini kita sama-sama. Kami berharap, kami beberapa kali pertemuan dengan provinsi dan pusat, harus ada sinergitas antara pemerintah kota dan provinsi dalam pembangunan Riau ini ke depan, ya kan, agar pertumbuhan ekonomi Riau cepat naiknya, lapangan pekerjaan makin terbuka. Nah, itulah tujuan kita, Pak Wali Kota ingin mengembangkan KIT ini.
Nah ini PR beliau. Beliau minta sebelum berakhir masa periode saya ini mulai. Nah kami sangat optimis, insya Allah tahun depan itu KIT ini bisa mulai dibangun bersama dengan investor. Baik, problematik kota berikutnya yang juga menjadi PR, ya kalau saya boleh minta pandangan Om Heri, tentang banjir, tentang sampah. Itu kan hal yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, benar. Ini yang sisi negatif yang nggak kita bahas tadi. Ada komentar Om tentang itu? Banjir. Tahun 80 saya tinggal di Tanjuru. Itu rumah saya ketika banjirnya hanya nampak bubung atap. Tahun 80. Itu artinya dari dulu tuh Pekanbaru itu udah banjir. Memang kawasan rendah ya. Kita memang kawasan rendah. Kita udah lihat udah berapa kepala daerah memimpin Pekanbaru. Selalu berbicara, saya akan membuat program bebas banjir. Sampai hari ini. Kita terus. Justru saya ke depan, saya berbeda konsep. Banjir itu bukan untuk ditakuti. Bagaimana kita kelola banjir itu. Oke. Kenapa saya bilang harus mengelola banjir? Banjir itu kan persoalannya, karena persoalan aliran, dia kemana arahnya. Ya. Nah kita tinggal membuat, kalau menurut saya, pendapat pribadi saya, Pekanbaru ini harus banyak dibuat water reservoir. Apa itu? Atau kolam. Kolam-kolam di taman-taman kota. Pekanbaru harus memperbanyak taman kota. Nah, taman kotanya itu harus dibangun juga kolam di sana. Sehingga memperindah kota dan juga dapat mengendalikan. Maksud mengelola itu cara lain agar tidak banjir? Iya. Ya cara lain. Jadi banjir itu tidak mesti harus bangun infrastruktur yang begitu. Tidak. Saya lebih cenderung perbanyak membangun taman kota. Yang di taman kota itu. Di saluran drainase yang dikerjakan sekarang itu sebetulnya nggak perlu kalau solusi taman kota kolam-kolam kecil itu banyak. Iya, diperbanyak kolam-kolam kecil. Makanya saya pernah diskusi. Itu nggak pernah diobrolin ke dinas terkait? Saya pernah diskusi dengan Pak Wali. Pak Wali, kalau taman kota kita yang dibangun oleh provinsi itu, kenapa kita nggak bikin water intake-nya dulu di bawah taman tersebut? Jadi ada bak penampungan air nih. Jadi ketika air banjir, air datang, hujan lebat, masuk ke dalam kolamnya, ke dalam intake-nya dulu, sebelum dia mengalir ke dalam parit yang ada. Nah saya lebih cenderung, memang saya bukan orang teknis, tetapi kita kan bisa melihat ini kenapa kok terjadi genangan di sini. Saya pernah suatu hari ketika hujan lebat, saya penasaran. Di depan kantor wali kota itu airnya sudah cukup tinggi, ya, terjadi genangan yang cukup tinggi. Saya coba berputar masuk ke jalan di Penogoro ketika hujan lebat. Saya sengaja berhenti di depan gedung wanita. Kan di situ sebelahnya ada. Itu pakai mobil? Iya pakai mobil. Okay. Saya pakai mobil saya sendiri, saya nyetir sendiri. Saya melihat kan ada kolam itu, kolam besar ya. Iya. Di gedung kolam wanita. Itu nggak ada isinya airnya. Apa persoalannya? Sementara di Sudirman yang jaraknya begitu dekat, terjadi genangan yang cukup tinggi. Kolam itu nggak ada airnya? Kolamnya tidak terlalu banyak air. Aliran biasa. Mestinya itu dimanfaatkan. Jadi air yang ada di Jalan Sudirman itu bisa dialirkan menuju. Ini konsepnya dapat inspirasi dari mana atau pernah ngobrol dengan orang tata kota, orang pakar kota? Saya pernah membaca di sebuah artikel. Ada kota di Brazil. Okay. Kotanya itu sama dengan kota Pekanbaru, luasnya hampir sama. Awalnya kotanya itu banjir gitu. Okay. Tapi konsep kepala daerahnya itu merubah kota itu menjadi kota lebih indah lagi dengan memperbanyak taman. Di tamannya itu dia bangun kolam-kolam. Estetika kotanya jadi bagus. Menarik nih. Nah ketika itu hujan datang, air itu masuk dulu ke kolam sebelum dia mengalir ke pari-pari yang ada. Pari-pari yang ada sekarang. Jadi terkumpulkan dulu baru dialirkan. Kalau sekarang kan tidak, dia berkumpul di mana tempat yang rendah gitu. Sementara parit yang ada kecil sehingga dia tak mampu lagi menampung gitu. Artinya ya. Jadi kalau memang demikian, maka memang harus terjadi perubahan
cara pandang dan desain ya kalau memang solusi yang dibikin sekarang drainase yang dilakukan oleh Pak Wali ini di zaman Om lah kalau itu bisa dilakukan mungkin kombinasi antara drainase dan lubang-lubang kolam-kolam kecil tadi bisa menyelesaikan persoalan banjir. Ini mancing saya untuk mengatakan saya akan jadi maju calon wali kota nih. Ya pemirsa, ya ini hanya di mata pena Eka Putra dia pernah ngomong ini. Sebelumnya belum pernah saya tahu, betul ya? Om belum pernah ngomong kan? Belum pernah. Oke. Ya mudah-mudahan ini nggak viral. Ya kalau viral anggap aja rezeki beliau. Alhamdulillah. Ya baik Om, sampah itu gimana Om? Ya memang sampah ini. Padahal sampah itu kan sudah komoditas. Ya Kok sampah bisa ini dibeban gitu loh Om. bukan hanya di Pekanbaru ya, di mana di banyak daerah persoalan sampah ini terjadi. Tapi ya memang persoalan kita masih mengelola sampah secara tradisional. Sanitary landfill kita serahkan di tanah, kita kelola. Memang kita ke depan harus berbicara teknologi untuk pengolahan sampah. Sehingga sampah yang ada itu dapat langsung diolah. Ya, memang banyak teknologi hari ini, tetapi persoalannya ada. Saya kebetulan salah seorang yang mendorong teknologi pengolahan sampah itu. Apa teknologinya? Banyak, Pak. Om Eka. Semenjak 2013 saya sudah bergerak mencari investor untuk mengelola sampah ini. Udah dapat waktu itu dari Amerika, kita sudah MOU, sudah mulai bikin kajian kerjasama dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, udah clear semuanya. Tapi persoalan waktu itu kan tata ruang Kota Pekanbaru belum selesai. Oke. Berkaitan dengan tata ruang provinsi. Sehingga ketika kita melakukan pengecekan, pihak investor tidak bersedia jika berada di kawasan hutan. Karena ini akan berdampak bagi mereka ke depan. Teknologi apa yang digunakan? Itu pengolahan sampah. Jadi sampah yang ada mereka olah dibakar kan? Ya, sistem ada teknologinya, sistem memang ada dengan sistem pembakaran panas, ya kan? Itu akan menghasilkan tenaga listrik. Oh. Itu udah clear. Kalau sekarang kan tidak. Nah, itu tanpa uang APBD. Tanpa uang tipping fee waktu itu mereka minta. Mereka hanya ingin menjual listriknya. Tapi ya karena waktu itu persoalan di tata ruang, akhirnya mereka. Sekarang kan udah selesai nih. Nggak dipanggil lagi Om? Udah berapa tahun Om? Udah 7 tahun. Jadi mereka terlalu lama. 2 tahun mereka menunggu waktu itu. Akhirnya mereka menyatakan mereka tarik diri. Nah sekarang ini banyak yang hadir ke kita. Baik melalui kami dan banyak yang lain. Sudah sampai ke Pak Wali. Persoalannya itu tipping fee. Ada biaya titip olah. Tipping fee-nya. Itu menurut saya sama dengan merampok APBD kita. Oke lah mereka sampaikan ke kita investasinya 1,3 triliun. Mereka bekerjasama 30 tahun. Nah kalau kita bayangkan dengan jumlah sampah di Kota Pekanbaru yang konon sampai 1.000 metrik ton per hari, dengan tipping fee 250.000 per ton, itu berapa setahun dan berapa 30 tahun? Itu lebih dari 3 triliun yang harus kita bayarkan kepada mereka. Nah itu artinya apa? Sama dengan kita memberatkan APBD kita. Itu yang kita nggak mau. Kalau yang pertama tadi kan ada tipping fee juga? Tidak ada tipping fee. Oh, tanpa? Tanpa tipping fee. Itu banyak Pak. Banyak sekali yang datang ke kita. Tawaran luar biasa. Malah saya, karena sudah tahu niat mereka, saya sampaikan aja, oke, kalian boleh tipping fee, nggak ada masalah bagi kita. Kita bayar tipping fee. Tapi kalian bayar juga. Sampah kita per kilonya berapa? Sampah masyarakat. Karena kan ada nilai ekonomis di sini. Kita bayar, tapi kan mereka harus bayar juga. Harga sampah masyarakat per kilonya berapa? Karena kan hasil dari sebuah produk pengolahan sampah ini kan ada produknya. Katanya ada produk untuk pupuk, ada produk untuk briket, ya, ada produk air licitnya itu bisa digunakan, bisa punya nilai ekonomis, dan malah ada produk bisa menghasilkan listrik. Nah itu kan ada nilai ekonomis, hitung-hitungannya gimana gitu. Semestinya kan harus ada hitung di situ. Nah itu yang sering tidak disampaikan oleh investor-investor. Mereka maunya menang mereka maunya, yuk mana uang kami? Tipping fee-nya 250.000 per metrik ton. Wah itu sama dengan merampok APBD kita. Nah, kalau gitu solusinya apa? Ya hari ini ya mau nggak mau, ya kan
kita masih menggunakan sanitary landfill. Otomatis yang ada saat ini di Muara Fajar itu udah nggak mampu lagi. Kita memang harus ada pengembangan TPA, pengolahan sampah. Nah, sekaligus kita berjalan paralel ini mencari investor. Investor yang ada, oke, tidak masalah dengan tipping fee, tetapi hasil dari produknya itu bisa menutupi. Ada menutupin itunya. Biaya operasionalnya. Sehingga APBD Kota Pekanbaru kan tidak terkuras dengan pengolahan sampah ini tadi. Dan masyarakat ketika sampah itu memiliki nilai ekonomis, masyarakat ke depan tidak akan lagi berpikir untuk membuang sampah sembarangan. Iya. Ini per kilo nih. Nah, ini yang kita harus akan coba ciptakan ini gitu ke depan. Banyak teknologinya. Nah, ini yang sedang kita cari. Gitu. Ada lagi yang nawarkan enggak yang tanpa menggunakan APBD? Saat ini ya kita masih berdiskusi ya, Kami mau lihat hasilnya apa gitu. Andai kan dia menghasilkan listriknya berapa mega. Nah, setelah mereka menyampaikan nanti berapa mega, nanti kita baru sama-sama mengurusnya ke PLN. Karena kan nanti listrik ini kan diserap oleh PLN. Nah, kita tinggal bernegosiasi berapa harga per kWh-nya kepada PLN. Gitu. Ya, pemirsa, pertanyaan saya tadi tentang perusahaan atau investor yang tidak menggunakan APBD karena Om Heri Susanto Abbas ini cukup pakar dalam mencari investor yang tanpa APBD. Gas yang sekarang ini nggak pakai APBD kan? Nggak, Jargas itu kan program nasional. Jargas itu program nasional. Jargas ada 12.000 sampai. Itu kita jemput atau ditawarkan? Kita meminta kepada pusat. Tahun 2012 kita usulkan kepada pemerintah program Jargas buat Kota Pekanbaru. Alhamdulillah 2015 mulai direalisasi, sekarang berjalan terus sampai nanti 2024 harapan kita ada 32.000 rumah tangga yang akan dialiri gas. Kalau sekarang berapa ribu? 12.000. Itu untuk berapa kecamatan? Sekarang ada 5 kecamatan. 6 kecamatan. 6 kecamatan. Ya. Nah. Jadi kalau nanti sampai berapa tadi? 2024. Oke, 2025 itu bisa seluruh kecamatan dilayani? Kita usahakan maksimal. Sekarang kan yang kondisinya hari ini pemerintah pusat kan yang melakukan itu disubsidi ya? Tidak ada subsidi. Jadi masyarakat bayarnya gimana? Masyarakat itu membayar kepada ada sebuah rekening yang dibentuk oleh Pertagas Niaga. Harganya lebih murah? Harga jauh lebih murah. Ya bisa murah itu bukan karena subsidi? Bukan. Karena memang harga dasar gas gas bumi itu jauh lebih murah. Oh, gitu. Hanya Rp4.826 per meter kubik. Oh. Nah. Itu langsung dapur rumah tangga? Ya. Jauh lebih aman kalau menggunakan Jargas. Itu pertama ya, kenapa harus Jargas? Pertama harga jauh lebih murah. Iya. Harga gas tabung yang 12 kilo itu per kilonya itu 11.900. Ya, oke. Okay. Sementara ini hanya 4.826. Jauh ya? Jauh. Oke. Yang kedua, kenapa harus Jargas? Yang kedua, karena jauh lebih aman. Karena sisi tekanan pressure-nya itu ada 0,03 bar. Itu artinya 1/10 dari tekanan gas ban mobil. Ban mobil 30 bar kan? Iya. Itu hanya ini hanya 0, artinya apa tuh? Kalau terjadi apa-apa dia tidak membuat ledakan besar begitu? Yang ketiga, dia berat jenisnya jauh lebih ringan daripada udara. Jadi ketika terjadi kebocoran, dia akan terbang ke udara. Nah, jadi ketika ada kebocoran tinggal dibuka aja rumah. Pintu-pintu rumah, gasnya keluar. Nah, kita matikan palap yang ada. Itu saja. Sementara kalau gas melon atau gas apa, itu kan akan ngendap ke bawah. Ya, karena dia liquid. Ya, liquid ya. Dia kan cair. Jadi dia akan ngendap ke lantai, ketika ada api dia langsung meledak. Nah, sekarang udah berapa rumah teraliri? Yang udah dipakai berapa operasional? Dari 12.000, yang terakhir itu kan 5.077. Itu untuk kecamatan Senapelan, Sukajadi, dan kecamatan Marpoen Damai. Ini kalau jadi caleg cepat naiknya nih, karena berapa kecamatan dia pegang. Oke, saya dengar juga ada fiber optik. Oh, iya, ya, di bawah perusahaan
SPP ini. Ya. Itu juga tidak pakai APBD kan? Tidak, jadi ini salah satu dari program Jalitanya yang Pak Wali yang pertama sampaikan tadi. Nah, Jalita itu salah satu kan Tapi kok nggak telekomunikasi. populer gitu di telinga masyarakat? Betul, Atau betul. nggak Memang- jalan jangan-jangan? Ya, memang jujur aja kita agak lambat. Jujur. Kita bertarung di antara para gajah nih. Ya, gimana? Karena kan yang bermain di situ udah ada Telkomsel, XL, ada Lintas Arta, ada Nusanet, banyak yang Nggak akan sudah sanggup bermain. Om BUMD. Makanya menggunakan kita itu. nggak pakai uang APBD, Om. Oh gitu ya. Nah, jadi kita sudah membangun itu 180 km jaringan fiber optik di seluruh kota Pekanbaru. 180 km. Oke. Nah, 144 core. Core-nya itu gede luar biasa. Dan itu udah dipakai. Alhamdulillah hari ini sudah mulai berjalan. Kita juga bekerja sama dengan investor. Ah. Itu kampus-kampus swasta rata-rata memakai kita. Udah berapa persen dari Ya, harapan kita? belum maksimal lah. Hari ini kita terus 10% pembinaan. udah. Ya lebih kurang 10%. Itu karena kita sudah bekerja sama dengan Apicom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, dengan APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Itu kita sudah MOU dan alhamdulillah beberapa universitas swasta sudah bekerja sama dengan kita. Nah ini kita terus mengembangkan ke pemerintahan juga kita mulai masuk. Luar biasa. Oke. Pemirsa, ada satu sesi lagi yang akan kami siapkan untuk Anda dan beliau juga nggak tahu. Saya khusus untuk Om Heri Susanto Abbas ini akan buat satu sesi game. Masya Allah. Apa itu? Matilah. Setelah yang satu ini. Tetap di Mata Pena Eka Putra. Matilah. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Om Heri, kita ada game, tapi sebelum ke game, saya mau ngobrol tentang masa kecil Om Heri lah dulu ya. Om Heri ini kan keturunan Siak dan Kampar. Ibunya Kampar apa yang Siak? Ibu saya orang Siak. Ibu Siak, Orangnya Apit. bapak Bapak saya orang Ertiris. bapak Ertiris ya, oke, Kampar. Terus di Pekanbaru, Saya lahir tahun 75. Oke. Itu di Selat Panjang ketika itu. oh lahirnya di Selat Panjang. Saya lahir di Selat Panjang. Oh, oke. Jadi 75 saya lahir. 81 orang tua saya pindah ke Pekanbaru. Oke. Nah, Berarti SD ya? SD sekolah mulai dari kelas 1 sampai tamat sekolah saya di Pekanbaru. Bapak pengusaha apa? Eh, PNS? Ayah saya ya wira swasta dulu di hasil hutan itu kayu gaharu, ekspor kayu gaharu. Oh, oke. Nah, jadi ya, kecil kita banyaknya di bantaran Sungai Siak di Tanjung Hulu sana. Makanya sangat akrab lah ya dengan Iya, perkembangan kota Pekanbaru dari awal. Iya. Om Heri. Anak ke Anak kedua dari 10 orang bersaudara. 10 orang. 10. Nah, 5 laki-laki, 5 perempuan. Imbang. SD-nya di SD 003 Kelurahan Pesisir. SMP di Pekanbaru. SMP 8, sekarang SMP 10 yang Jalan Slomo. SMA Negeri 1 Pekanbaru. S1 S1
saya pernah berkuliah, Ah. tamat SMA itu saya pernah berkuliah di Bandung, Ah. tapi nggak selesai. Kenapa? Eh, kita waktu itu saya, kakak saya juga di Bandung, adik saya waktu itu di pesantren. Ya kondisi Negeri apa swasta? Di Bandung itu. saya swasta. Oke, Waktu terus? itu. Jadi kondisi ekonomi ayah, orang tua waktu itu lagi drop. Mau nggak mau saya harus ada pilihan gitu. Saya yang berhenti atau kakak saya yang berhenti. Kakak waktu itu sekolah di mana? Kakak juga kuliah di Bandung juga. Ah, oke. Sementara kakak saya kan udah hampir selesai. Sementara kita laki-laki, Saya laki-laki ya kan. Jadi ya udah saya ambil pilihan saya yang berhenti gitu. di Bandung tuh hukum juga. Enggak, ekonomi justru. Kenapa nggak ambil ekonomi di kedua ini di kampus Pekanbaru? Tuntutan pekerjaan waktu itu. Kerja di mana? waktu itu? Jadi 2002 tahun 2000 itu saya masuk bekerja di Wilmar Group. Oke. Wilmar Group itu perusahaan trading terbesar CPO di Indonesia dan termasuk di dunia. Jadi waktu itu saya banyak ngurusi masalah legal sehingga menuntut saya harus kuliah di bidang hukum. Nah, jadi setelah sekian lama nggak kuliah, 94 kan saya tamat. Ya tahun 2001 mulai kuliah lagi. Di Unila. Lanjang Kuning, ya. Lanjang Kuning. Lanjang Kuning, saya ambil hukum waktu itu. Setelah Hukum bisnis. ya Bisnis apa pidana? bisnis ya. Bisnis ya. Iya. Karena memang tuntutan pekerjaan. Iya, ya. oke. Ya. Tapi S2-nya di Jogja malah. Ya, saya memang ada kelasnya di sini, tapi saya sering ke Jogja, ikut kuliah di situ beberapa kali. Ya ikut di sini juga. Jadi bolak-balik lah. Dulu kan ada kerjasama program Unilak dengan UI Jogja. Jadi 2007 saya selesai S2. Berarti sebetulnya basic Om Heri ini bukan di manajemen ya, formal ya, tapi itu pengalaman kerjaan yang membuat. Ya. Boleh tahu apa sih sebetulnya yang membuat Om Heri itu bisa menarik investor dari luar itu? Bahasa Inggris ya? Mungkin gini ya, kita komitmen. Investor itu selalu melihat komitmen. Satu komitmen, dari komitmen itu akan tumbuh kepercayaan. Dan jangan pernah recokin mereka. Ada beberapa kasus investor sering direcokin. Belum apa-apa kita udah minta Oke. yang aneh-aneh gitu. Itu rumusnya ya. Nah, kami tidak pernah. Jadi ketika investor ingin masuk, ayo silakan kita kasihkan. Ya, kita buka pintu Kita lebar-lebar. buka pintu, ya kan? Kita kasih fasilitas yang terbaik buat mereka, sehingga mereka percaya dengan kita. Gitu. Ya, kita juga menjual potensi daerah itu bukan hanya kita sendiri, kita harus melibatkan kepala daerah juga. Jadi dari awal kita sudah sampaikan kepala daerah, Pak Wali, ini ada investor. Jadi Pak Wali ikut serta juga gitu. Jadi mereka makin percaya bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka itu betul-betul didukung oleh pemerintah daerah, bukan hanya sekedar kita jualan saja. Gitu. Ada beberapa kawan ya yang bicara ngobrol sama saya tentang Om Heri ini, pemirsa. Beliau ini sebetulnya levelnya sudah nasional. Melihat dari pergaulan, jaringan dan sepak terjang dia. Ya, ini karena dia mau mengabdi di kota Pekanbaru saja, ya, yang membuat dia akhirnya berada di wilayah lokal seolah-olah. Ada komentar Om? Ya hari ini alhamdulillah ya kalau memang ada yang berbicara tentang saya yang hal yang baik, alhamdulillah, terima kasih. Memang hari ini saya selain aktif mengabdi di BUMD Pekanbaru, saya juga bersama teman-teman di tingkat nasional itu membangun perusahaan di bidang energi kelistrikan. Alhamdulillah perusahaan yang kami bangun sejak 2015 yang lalu, sekarang kita sudah punya wilayah kelistrikan sendiri. Kita bangun pembangkit listrik di Pelindo Dumai, ada 18 mega. Ke depan kita juga sedang mengembangkan lagi di Medan, Kuala Tanjung Medan, itu lebih kurang 120 mega. Kita juga ekspansi di Patimban, di kawasan industri Patimban, di daerah Indramayu kita akan membangun terminal LNG di sana. Jadi kita juga bersama teman-teman di pusat, di beberapa join lah dengan beberapa investor dari Jakarta.
mengembangkan infrastruktur energi. Ya, ini yang sudah kita lakukan. Jadi kita bukan hanya bekerja buat pemerintah, tapi kita juga mengembangkan diri kita. Gitu. Terima kasih cerita panjang lebar Om Heri, menambah wawasan kita. Sebelum ditutup, janji saya akan membuat game. Jadi gamenya ini Om, saya minta Om pilih salah satu saja dari dua kata yang saya siapkan, spontan saja. Siap. Dan ini harus... kalau Om mau tak jawab juga boleh, bilang pas ya. Tapi kita akan nilai ya, karena kita nilai itu bukan dari jawaban, dari gesturnya juga bisa kita nilai. Cuma kalau dia pakai tutup masker ini agak susah kita baca gesturnya pemirsa. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja. Siap. Jangan ya pakai kacamata. Laut, gunung. Laut. Pekanbaru, Yogyakarta. Pekanbaru. Merah, biru. Biru. Legislatif, eksekutif. Eksekutif. Bukan yudikatif. Wali kota, wakil wali kota. Wali kota. Anak laki-laki, anak perempuan. Ya, perempuan hari ini punya. Baik, Amerika, Cina. Wah, ini pilihan. Cina. Terakhir, Ginda, Ayah Cahyadi. Wah, ini jawaban susah. Enggak. Kita tunggu pemirsa. 5 detik. No comment. No comment terakhir. No comment terakhir. Baik pemirsa, dengan no komennya Herisanto Abbas, maka selesailah dialog dan diskusi kita. Ambil manfaat, buang yang buruk. Jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jangan lupa tonton acara ini di Mata Pena Eka Putra. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komentar. Ditunggu ya. Assalamualaikum.